Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Said At-Tamimi MT selaku dosen penguji. Yang terhormat Bapak Galang Persada STMT selaku dosen penguji. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Sutio Budianto STMT selaku dosen penguji. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Rai Aisyah Fitri, NIM 41418120063. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Prototype Sistem Kendali Lampu pada Gedung Menggunakan Wireless Fidelity atau Wi-Fi berbasis Node MCU ESP8266. Tugas akhir saya dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, penerangan menjadi hal yang paling terpenting dalam sebuah bangunan. Biasanya dalam sebuah bangunan, terutama pada gedung, memiliki luas yang cukup besar dan ruangan yang sangat banyak, yang terkadang menyulitkan petugas untuk melakukan pengontrolan. Bahkan menurut data dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, sampai pada tahun 2017, dari 780 gedung bertingkat, hanya 558 gedung yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Sisanya sebanyak 222 gedung atau 28% belum memenuhi. Hal tersebut berkaitan dengan seringnya terjadi kebakaran yang diakibatkan oleh gangguan listrik. Sehingga, untuk menanggulangi masalah tersebut, memonitoring sistem tenaga listrik sejak dini sangat disarankan untuk mencegah terjadinya gangguan listrik yang dapat mengakibatkan kebakaran. Nah, pada penulisan tugas akhir ini, saya membuat sebuah sistem kendali lampu menggunakan Wi-Fi berbasis node MCU ESP8266. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya tuliskan dalam tugas akhir saya, diantaranya yang pertama, merancang sistem kendali lampu pada gedung menggunakan Wi-Fi berbasis node MCU ESP8266. Yang kedua, mengoptimalkan Wi-Fi sebagai komponen penghubung pada sistem kendali agar jarak terhadap sensor menjadi lebih efisien. Dan yang terakhir, memonitoring nilai tegangan dan arus pada lampu dengan memberikan sensor tegangan dan arus pada sistem. Kemudian untuk tujuan dari tugas akhir saya, yang pertama, merealisasikan sistem kendali lampu pada gedung menggunakan Wi-Fi berbasis node MCU ESP8266. Kedua, memudahkan petugas dalam melakukan pengontrolan lampu yang menggunakan smartphone yang terhubung dengan Wi-Fi sehingga petugas tidak perlu lagi mendatangi setiap lantai dan ruangan satu persatu. Dan yang terakhir, dapat meminimalisir terjadinya konsleting atau gangguan listrik dengan mengetahui nilai-nilai yang dikeluarkan oleh sensor agar dapat diketahui nilai tegangan dan arus yang ada pada rangkaian. Untuk batasan masalah yang saya tuliskan dalam penelitian saya ini adalah batasan masalahnya hanya merancang dan memonitoring sistem kendali lampu pada gedung menggunakan Wi-Fi berbasis node MCU ESP8266. Tentunya tugas akhir saya ini juga tidak terlepas dari parameter jurnal atau referensi jurnal yang berkaitan dengan tugas akhir saya. Di sini ada beberapa referensi jurnal. Yang pertama dari Andri Susanto dan Ismail Darisman Johari tahun 2018 dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Android untuk Kontrol Lampu Gedung Menggunakan Media Bluetooth Berbasis Arduino Uno. Perbedaannya dengan TA yang saya buat adalah jurnal ini menggunakan Bluetooth sebagai media penghubung ke Android atau ke smartphone, dan juga dia hanya berfokus pada pengontrolan lampu. Selanjutnya dari Gia Yuliana, Muhammad Nasir, dan Fatih Febria tahun 2018 dengan judul Rancang Bangun Sistem Kendali Lampu Gedung Berbasis Android Melalui Jaringan Wi-Fi. Perbedaannya dengan TA yang saya buat adalah di jurnal ini dia menggunakan SQL sebagai media penyimpan data dan Android Studio sebagai aplikasi pengendali, dan juga tidak dilengkapi dengan sensor arus tegangan. Selanjutnya dari Gian Pratama tahun 2017 dengan judul Sistem Pengendali dan Monitoring Lampu Rumah Berbasis Arduino Uno Visual Basic dan TeamViewer. Perbedaannya dengan TA yang saya buat adalah di jurnal ini dia menggunakan TimeViewer sebagai aplikasi pengendali atau web, dan juga menggunakan sensor LDR untuk memonitoring. Selanjutnya dari Daniel Basajar Martinus tahun 2016 dengan judul Pengontrolan Lampu Rumah Menggunakan IP Kamera via Wi-Fi Berbasis Android Ethernet Shield. Perbedaannya, ia menggunakan Arduino dan modul Ethernet Shield sebagai Wi-Fi. Yang terakhir, dari Paulus Haryono tahun 2016 dengan judul Prototype Pengontrolan Lampu dengan Android berbasis Arduino. Perbedaannya sama, jurnal ini menggunakan Bluetooth sebagai media penghubung ke smartphone. Di sini terdapat diagram blok yang telah sesuai dengan alat yang saya buat. Jadi pada diagram blok ini memiliki 3 kondisi, yaitu kondisi pada saat kondisi input, proses, dan output. Pada kondisi input, pengontrolan lampu dilakukan dengan menggunakan smartphone atau handphone.
dan terdapat dua buah cara memonitoring, yaitu pada smartphone dan pada LCD. Di sini LCD akan menampilkan data berupa nilai yang terbaca dari sensor arus tegangan. Jadi pada LCD ini juga dilengkapi tombol push button untuk mengganti halaman layar LCD. Dan LCD juga dihubungkan dengan modul RTC atau real time clock untuk memberi waktu. Selanjutnya masuk ke kondisi proses. Pada kondisi proses ketika pengontrolan dan monitoring dilakukan dengan smartphone, ia akan mengkoneksikan dengan jaringan internet. Kemudian apabila koneksi internet telah terhubung, ia akan masuk ke aplikasi Blink. Di sini koneksi internet yang digunakan adalah dengan hotspot smartphone. Selanjutnya apabila koneksi internet telah aktif, ia juga akan terkoneksi dengan node MCU ESP8266. Node MCU ESP8266 tipe Amica ini merupakan microcontroller yang digunakan sebagai pusat kendali sistem. Pada node MCU dipasangkan beberapa modul, diantaranya modul PZM004T. Modul ini berfungsi sebagai sensor arus dan tegangan. Kemudian ada modul relay yang berfungsi sebagai saklar. Modul relay yang digunakan adalah modul relay 5 volt 4 channel. Kedua modul ini dihubungkan ke power supply atau catu daya yang kemudian akan dihubungkan ke listrik 220 volt. Node MCU ini memiliki maksimal tegangan 3,3 volt, maka ia membutuhkan tegangan tambahan sebesar 5 volt. Tegangan tambahan 5 volt ini didapatkan dari Arduino Uno. Jadi di sini memang ada Arduino Uno, tapi hanya diambil tegangannya saja. Nah, yang terakhir adalah kondisi output. Dari modul relay tersambunglah lampu-lampu yang sudah terpasang dengan fitting yang akan menjadi keluaran pada sistem kendali ini. Lampu yang saya gunakan berjumlah 8 buah lampu, masing-masing relay memparalel 2 lampu. Jadi 4 relay 8 lampu. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar rangkaian sistem berikut ini. Selanjutnya di sini adalah flowchart sistem, bagaimana sistem ini berjalan sesuai dengan harapan, yaitu yang pertama mulai, kemudian dia akan menginisialisasi node MCU, kemudian dia akan menyalakan sensor, menyalakan LCD, dan menyalakan relay. Nah, ketika semuanya telah nyala, akan diaktifkan router. Router yang dipakai di sini adalah koneksi internet dari smartphone atau hotspot internet. Kemudian saat telah aktif, dia akan masuk ke aplikasi Blink. Nah, di aplikasi Blink bisa dilakukan pengontrolan dengan mematikan atau menghidupkan lampu yang diinginkan. Kemudian setelah pengontrolan akan dilakukan monitoring. Monitoring di sini terdiri dari dua kondisi. Yang pertama, kalau dia kondisi terhubung ke internet, dia akan langsung ke aplikasi Blink kemudian menampilkan data. Tapi kalau tidak dengan koneksi internet, dia akan dilakukan secara manual dengan menampilkan nilai-nilai dari sensor pada LCD. Kemudian dari LCD akan menampilkan data dan selesai. Selanjutnya ini adalah tampilan dari aplikasi Blink. Bagian bawah terdapat tombol-tombol push button yang berfungsi untuk mengontrol lampu. Di sini ada 4 buah karena 4 buah relay. Jadi di sini ada 4 buah tombol, yaitu lampu 1 saya beri nama ruang security. Lampu 2 saya beri nama ruang resepsionis, lampu 3 saya beri nama ruang meeting, dan lampu keempat saya beri nama ruang musola. Nah, yang pada bagian atas ini adalah tampilan parameter dari nilai yang didapatkan dari sensor PZM004 tadi. Di sini ada tegangan, ada arus, ada power factor, ada power, dan ada energi. Selanjutnya adalah tampilan dari layar LCD. Layar LCD akan menampilkan nilai yang terbaca dari sensor tersebut. Dia akan menampilkan sama seperti tampilan yang ada pada Blink. Dia akan menampilkan arus, tegangan, power factor. Nah, berikut adalah tampilan pada saat dilakukan simulasi. Di sini saya mencoba melakukan simulasi pengontrolan, di mana gambar sebelah kiri adalah kondisi pada saat semua lampu dimatikan atau off, dan yang kanan adalah simulasi pada saat semua lampu dinyalakan. Tombol berfungsi dengan baik pada Blink. Kemudian ini adalah tampilan dari prototipe gedung yang telah saya buat. Saya membuat prototipe gedung ini terdiri dari 2 lantai, yang mana tiap lantai itu memiliki 4 ruangan. Jadi total ada 8 ruangan dan 8 lampu. Di sini saya membuat prototipenya, saya ibaratkan sebuah gedung yang memiliki ruangan yang banyak dan juga lampu yang banyak. Nah, dari hasil pengujian sensor didapatkan data-data atau nilai yang terbaca oleh sensor PZM004 tadi. Saya membuat 4 kondisi pada pengujian sensor ini. Yang pertama, bahwa pada saat satu relay yang dinyalakan atau 2 ruangan dinyalakan, power faktornya berjumlah 1, arusnya 0,14, tegangannya 229,70, powernya 31, energinya 0,12.
pada saat dua lampu dinyalakan atau dua relay dinyalakan, power faktornya 1, arusnya 0,23, tegangannya 229,30 volt, powernya 52,5, energinya 0,12. Kondisi yang ketiga, pada saat 3 relay dinyalakan atau 6 ruangan dinyalakan, yaitu power faktornya 1, arusnya 0,36, tegangannya 229,20, powernya 83,3, dan energinya 0,12. Kondisi yang terakhir, pada saat 4 relay dinyalakan atau 8 ruangan dinyalakan, power faktornya 1, arusnya 0,5, tegangannya 228,60 volt, powernya 113,7 watt, dan energinya 0,12. Berikut adalah tampilan dari simulasi sistem ini yang telah saya lakukan. Belum diberi beban sama sekali. Silakan disaksikan. Di sini terlihat bahwa tegangannya adalah 230,20. Di aplikasi juga sama 230,20. Sekarang kita coba ketika kita memberi. Ini adalah kondisi saat diberikan satu beban lampu, tegangannya menjadi 230,40. Diberi juga 230,40. Kemudian ditambahkan lagi lampunya hidup, tegangannya menjadi 230,30. Sini juga 230,20. Ini adalah simulasi dari pengujian sistem kendali lampu pada gedung dengan Wi-Fi berbasis node MCU. Ini adalah sistemnya dan ini adalah prototipenya. Prototipe terdiri dari 2 lantai, masing-masing lantai memiliki 4 ruangan sehingga total ruangan ada 8. Ini adalah aplikasi Blink. Di sini sudah terlihat bahwa ini sudah terkoneksi internet. Selanjutnya kita akan langsung mencoba proses controlling. Saat pencet tombol on, lampu langsung menyala. Off. Lampu 1 yaitu ruang resepsionis, pusat pelayanan menyala. Ini nilainya. Cobaan lampu kedua. Ini nilainya. Lampu ketiga. Lampu keempat. Nah, kesimpulan dari tugas akhir yang saya buat ini adalah, jadi alat pengontrolan lampu ini memiliki 4 buah relay yang difungsikan sebagai saklar untuk mengontrol 8 ruangan. Ruangannya diantaranya ada ruangan security, tata usaha, resepsionis, ruang pelayanan, ruang musola, ruang kelas A dan ruang kelas B, dan juga ada ruang meeting. Jadi lampu dapat dinyalakan dan dipadamkan dengan satu sentuhan pada smartphone, sehingga dapat membantu pengguna untuk menyalakan dan memadamkan lampu tanpa harus menjumpai saklar satu persatu. Kemudian smartphone dapat berkomunikasi dengan node MCU ESP8266 melalui Wi-Fi menggunakan aplikasi Blink. Dan yang terakhir, sistem kendali ini dilengkapi dengan tampilan data sensor pada layar LCD. Adapun saran yang dapat saya sampaikan untuk peneliti selanjutnya yang bisa menjadi pengembang adalah tampilan, desain, dan bentuk prototipe dapat didesain lebih menarik. Pengontrolan dan monitoring lampu dapat menggunakan lampu dan relay lebih banyak sesuai dengan kebutuhan. Kedua, penggunaan router atau modem akan lebih baik dibandingkan dengan hotspot smartphone
karena router atau modem koneksi internetnya itu dinilai lebih baik dan lebih stabil dibandingkan dengan koneksi internet smartphone. Dan juga penggunaan router atau modem dapat mengontrol sistem dengan jarak yang lebih jauh karena router akan tetap terhubung dan dekat dengan sistem. Terakhir, untuk pengembang berikutnya diberikan tambahan modul seperti Arduino Uno bisa ditambahkan pada sistem ini, di mana ini tuh bisa bertujuan untuk mengaktifkan mode backup atau manual. Jadi biar pengontrolannya itu bisa dilakukan dua kondisi, pada saat sambungan internet dan pada saat tidak tersambung internet. Jadi bukan hanya monitoringnya saja yang terdapat dua kondisi, tapi juga pengontrolannya terdapat dua kondisi. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf apabila masih banyaknya salah kata dan penyampaian yang kurang mengesankan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.